Intinya adalah instrumen astronomi itu menjadi penunjang utama ada berada dan berjalannya sebuah observatorium. Lalu berikutnya adalah alat-alat astronomi itu sebagai pendukung ibadah. Ya. Alat-alat astronomi klasik itu misalnya ada namanya jam matahari atau visual. Bang Koji pasti sudah melihat ketika di itu ya, ada namanya visual. Ada yang tahu dan terbayang nggak kira-kira visual atau jam matahari itu seperti apa bentuknya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, silahkan datang ke tempat dekat tadi di Oi Khusus di Medan. Jadi di pelataran di halaman Oi Khusus di lantai 7 itu ada sebuah alat astronomi klasik namanya visual atau standar atau jam matahari, yang salah satunya fungsi jam matahari itu adalah untuk menentukan waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Dalam hadis Nabi kan disebutkan sholat zuhur itu adalah ketika apa? Ketika tergelincir matahari. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Hah? Apa matematik? Siapa yang tahu? Ayatnya adalah aqimus shalah lidulu'is syams. Benar tahu tapi lupa gitu ya. Dirikanlah sholat ketika dulu asyam. Dulu asyam itu adalah tergelincirnya matahari. Yang itu dibahasakan dengan rumus KV tambah apa? Silakan. Lupa ya, dipahami. Kira-kira ketika tergelincir matahari 3 sampai 5 menit dari tegaknya di atas persis, kira-kira dalam kurun waktu kira-kira 3 sampai 5 menit dia bergeser, maka itu sebagai pertanda waktu zuhur, dan itu bisa ditunjukkan dengan alat yang namanya visual atau jam matahari tersebut. Begitu juga dengan waktu asar dan seterusnya. Intinya alat-alat astronomi yang berkembang dalam sejarah itu selain fungsi-fungsi yang lain, fungsi utamanya adalah untuk kepentingan ibadah. Jadi inilah tadi yang disampaikan, sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan dari semester 1 sampai akhir nanti, itu sesungguhnya semuanya berdimensi ibadah. Jadi perbagus latihan, ya, karena yang kita pelajari, yang kita kaji dan seterusnya itu adalah ya berdimensi sosial, berdimensi sains, dan yang paling utama adalah berdimensi ibadah. Ya. Oke, berikutnya adalah sejarahnya tadi. Alat-alat astronomi itu adalah sebagai pelengkap kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, untuk bertani, berdagang, berlayar, bahkan untuk berperang dan seterusnya. Itu digunakan oleh orang-orang dahulu. Jadi teknologi-teknologi yang berkembang seperti teknologi perairan, teknologi menggarap lahan dan seterusnya itu sudah ada dan berkembang, dan itu seterusnya membutuhkan alat-alat tertentu, betapapun sederhana waktu itu, tapi secara pemikiran sesungguhnya itu sangat luar. Karena dengan keterbatasan yang ada, orang-orang dahulu mampu melahirkan, memunculkan alat-alat yang mereka butuhkan. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya adalah yang paling utama dan dalam kaitan dengan kajian astronomi atau ilmu falak adalah bahwa alat-alat astronomi itu menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber informasi perkembangan ilmu pengetahuan dalam sepanjang sejarah. Jadi dengan satu instrumen tertentu, rumus jaya atau astrolaga, dilakukan pengamatan, mendapatkan satu info, satu data dan seterusnya, dan data itu terus
dia terus dikaji sepanjang waktu dan semuanya, dan itu menjadi konstruksi ilmu pengetahuan yang terus dikaji, dikembangkan dan seterusnya. Jadi dari urgensi ini bisa kita pahami bahwa semua instrumen astronomi itu ada prosesnya, dia tidak sempurna. Dia dilahirkan dengan adanya kepentingan, adanya kebutuhan, dan adanya tujuan untuk apa alat itu digunakan waktu itu, dan semuanya itu menjadi sumber pengetahuan bagi orang-orang yang datang sesudahnya, termasuklah kita pada hari ini. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini rekan-rekan kalau mau menggali dan mendalami lebih lanjut tentang alat-alat astronomi yang ada dan berkembang di peradaban Islam, bisa setidaknya membaca dua buku ini yang kebetulan berbahasa Arab. Karena saya dari Mesir, saya lebih banyak membaca buku berbahasa Arab. Dua buku ini sangat luar biasa. Ada 3 buku, satu lagi yang tidak saya masukkan di sini. Total ada 3 buku. Pertama judulnya Al-Mujaz di Madhab Istanbul. Kira-kira ini menjelaskan tentang alat-alat astronomi yang ada di perpustakaan Istanbul, Turki. Kebetulan sekitar 10 hari lalu saya baru saja dari Turki. Di perpustakaan. Lalu ada Inggris Al-Mahfuz karangan Profesor Islam Ashanti. Dosen saya ada Inggris Al-Mahfuz. Inggris itu artinya katalog manuskrip al-ilmiyah. Ini khusus menjelaskan tentang alat-alat astronomi yang ada di perpustakaan Darul Mesir. Ada yang sudah pernah ke Mesir? Mudah-mudahan nanti suatu saat ada yang punya kesempatan untuk melanjutkan ke Mesir ya. Karena saya juga S1 dari Indonesia, saya S1 dari UI, Sumatera Utara, maksudnya. Baru S2 dan S3 ke Mesir. Jadi kalau saya bisa, kenapa kalian tidak bisa? Saya juga di Medan, di Sumatera Utara, yang Sumatera Utara mungkin tahu ini. Saya juga dari kampung, dari pelosok. Kalau sampai ke rumah saya itu harus naik angkot, lalu turun, lalu naik ketek, tahu ketek ya? Nyebrang sungai pakai batu itu ketek, silahkan di sana. Setelah turun dari ketek harus jalan kaki, nggak ada gojek, nggak ada RBT, nggak ada semua, harus jalan kaki, baru sampai di rumah saya. Orang kampung betul, tapi sampai juga ke Mesir. Jadi kalian juga dua harus bisa. Balik lagi, apa itu kebutuhan kita, apa kebutuhan yang ingin diamati, apa yang ingin didokumentasikan, maka gearnya juga khusus untuk alat itu juga. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini sendiri itu adalah kamera yang ekonomis. Jadi kita kalau hanya untuk mendokumentasikan, melihat ketika ketika kita melakukan pengamatan bulan misalnya, jadi kita bisa langsung masukkan webcam ke atas eyepiece yang ada lensanya, dan itu juga bisa langsung mendapatkan image ataupun gambar dari teleskop itu. Artinya nggak bisa kita atur, nggak bisa melihat nebula, nggak bisa lihat planet dan sebagainya. Lalu ada smartphone dan yang lainnya. Nah, sekarang untuk smartphone ini bisa kita gunakan di teleskopnya langsung. Jadi ada adaptor untuk kayak penjepit tongsisnya, itu bisa dipasang ke eyepiece teleskop. Jadi kamera handphone kita bisa dipasang di dudukan eyepiece-nya. Jadi bisa langsung, baik itu sekarang live streaming mau Instagram, mau live streaming TikTok, langsung pengamatan bisa langsung di situ. Nah, dan juga kamera astronomi lainnya. Kamera lainnya ini bisa juga kamera 360 derajat, kamera CCTV. Kamera CCTV ini untuk melihat, kita mau mendokumentasikan pergerakan selama sepanjang malam nih, kita bisa pakai kamera CCTV. Kalau kamera 360 derajat itu bisa melihat ada pergerakan 360 derajat. Kalau kamera 360 derajat yang pernah kami gunakan itu untuk mendeteksi waktu subuh. Kamera kamera yang bukan digunakan untuk astronomi dialih fungsikan gitu.
Oke, selanjutnya, nah ini juga biasanya yang sering jadi pegangan, jadi pegangan untuk hasil fotografi menggunakan kamera apa saja. Jadi ada segitiga yang menjadi dasar untuk hasil fotografi, walaupun hasil fotografi ataupun kamera fotografi biasa. Yang ketiga-tiganya ini saling berbanding lurus dan nggak bisa nggak bisa ditinggalkan. Jadi ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Jadi tiga elemennya ini sendiri sangat dibutuhkan ataupun dipertimbangkan dalam hasil fotografi. Nah, misalnya seperti ini aperture. Aperture ini adalah bukaan daripada lensanya. Jadi semakin kecil nilai aperturnya, misalnya seperti ini, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera tersebut. Jadi kita bisa mengambil gambar objek yang ada di depan, ada pohon, bisa mengambil objek yang ada di belakangnya, ada gunungnya, dan juga ada langitnya. Tapi semakin besar nilai aperturnya, cahaya yang masuk itu semakin sedikit. Jadi hanya fokus benda yang di dekat. Misalnya contohnya pohon ini. Jadi fokusnya hanya di pohon, sedangkan benda-benda yang di belakangnya langsung ngeblur ataupun seperti efek bokeh lah gitu kan. Lalu juga ada ISO. ISO ini adalah sensitivitas kamera atau sensitivitas chipnya. Jadi kalau pada siang hari kita bisa menggunakan ISO yang rendah. Jadi yang terang bisa diredupkan, dan kalau pada malam hari kita menggunakan ISO yang tinggi, dari yang gelap dijadikan terang. Lalu shutter speednya ini adalah bukaan daripada kameranya berapa cepat dia mengambil gambar itu. Sama seperti ini juga. Jadi kalau contohnya orang lari, itu kan gerakannya cepat. Kalau gerakannya cepat, berarti kameranya juga harus cepat ngekliknya. Jadi dia bukaannya adalah 1/1000. Jadi kalau misalnya bukaannya lebih besar, dia berbayang. Seperti kita foto orang saat malam hari gitu kan kameranya agak lama gitu, baru jepretnya. Jadi kalau orangnya bergerak, berbayang jadi orangnya gitu. Beda dengan siang hari, langsung dia otomatis cepat pengambilan gambarnya. Nah, ini tadi seperti penjelasan singkatnya. Ini shutter speed tadi. Jadi dalam astrofotografi sendiri, shutter speed ini juga sangat mempengaruhi. Misalnya kita mau mengambil cek belum juga cek oke cek oke. Jadi untuk astrofotografi biasanya kita memerlukan shutter speed yang cukup tinggi karena malam hari. Jadi bagaimana hasilnya mungkin bisa terlihat pada gambar setelahnya. Misalnya kita mau ambil gambar galaksi Bima Sakti, jadi kamera itu harus terbuka minimal 15 detik sampai 30 detik. Jadi kalau pakai kamera handphone biasa, kamera handphone misalnya ada yang mode pro gitu kan, mode pro ada pengaturan pengaturan shutter speednya itu kita geser sampai ke 30, 15 sampai ke 30 gitu. Jadi dia bisa menangkap cahaya lebih banyak. Jadi Bima Sakti galaksi bisa tertangkap oleh kamera. Nah, ini contohnya juga ada perbandingan antara kamera CCD dan juga kamera DSLR. Kalau kamera CCD ini tadi hitam putih, ini ada mono. Jadi kameranya hitam putih, pakai filter warna. Sedangkan yang dibanding yang di sebelahnya adalah menggunakan kamera DSLR, kamera berwarna. Jadi kalau kelemahan kamera DSLR ini untuk fase fotografi, dia nggak tajam. Memang hasilnya berwarna seperti ini.
tapi hasilnya tidak setajam kamera yang hanya hitam putih. Kalau kamera hitam putih dia pasti tajam, tapi kelemahannya nggak berwarna. Untuk mendapatkan warnanya pakai aksesoris lainnya, ada namanya filter warna. Jadi nanti setelah diproses, kamera hasil hitam putih akan memberikan warna seperti ini. Nah, ini membutuhkan 120 menit. Nah, ini untuk mendapatkan galaksi ini, itulah. Jadi kita nggak bisa menggunakan pengaturan yang ada di kamera biasa. Kalau kamera biasa itu 30 detik udah maksimal itu. Kalau kamera biasa, kalau kamera CCD kita bisa setting apakah dia bisa terbuka merekam sampai 1 menit dan diproses seperti ini sampai 120 menit. Mungkin kalau sudah pernah menggunakan kamera, kalau kita merekam langit 30 detik itu langitnya bintangnya sudah bergerak, sudah jalan. Nah, itu ada settingan lagi, sama ada alat yang dibutuhkan lagi, yaitu tripod berpakai listrik. Jadi dia bisa mengikuti pergerakan benda langit. Jadi kalau kalian mau mendapatkan foto galaksi Bima Sakti yang paling bagus, harus menggunakan kamera dan juga pakai mounting listrik yang bisa mengikuti pergerakan benda langit itu. Jadi kalau hanya stay, ya udah benda langitnya maksimalnya 20 detik, barulah dia nggak akan bergaris ataupun nggak akan ngeblur. Yang berikutnya diafragma. Diafragma ini tadi juga apertur, bagaimana besar lensanya. Jadi kalau dilihat di depan kamera DSLR itu, kalau kita putar-putar lagi, kita geser, nanti ada seperti jendela itu yang semakin membesar, kita putar lalu semakin mengecil lagi. Nah, itulah apertur atau diafragmanya. Jadi seperti ini, semakin kecil nilainya, buka daripada lensanya semakin besar. Itu yang bisa menangkap cahaya walaupun gelap bisa lebih banyak dibandingkan dengan yang kecil. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi semakin kecil nilai K-nya, semakin kecil nilai diafragmanya, bukaan di lensa itu makin besar. Makin besar nilainya, makin kecil lah bukaan daripada lensa kamera tersebut. Ini juga berikutnya tadi dari segitiga asal fotografi tadi ada ISO, sensitivitas sensor. Nah, untuk asal fotografi itu minimal dari 800. Sini ada ISO 800 sebenarnya. Semakin tinggi, semakin terang lagi gitu. Bisa didapatkan oleh kamera. Resikonya semakin tinggi sensitivitas sensor itu semakin banyak noise-nya. Jadi biasanya asal fotografi itu sekitar 800 sampai 4000 biasanya. Itu settingan asal fotografi. Lalu didampingi dengan apertur tadi, didampingi dengan shutter speed-nya. Ini contohnya, contoh perbandingan antara ISO rendah sampai ISO tinggi. Lalu, nah ini juga karena yang ada di Canon Huawei adalah kamera CCD, kamera THY, itu juga harus dikenali. Balik lagi sama ke poin awal tadi, dikenali dulu alatnya. Berapa besar medan pandang yang bisa didapat oleh kamera yang ada di sini? Apakah dia ketika dimasukkan ke teleskop akan nge-zoom seperti ini, atau ketika dimasukkan ke dalam teleskop bisa dapat bulan full atau tidak full? Jadi di sini ada langkah untuk menghitung berapa medan pandang dari kamera yang ada di sini ataupun yang kita punya. Biasanya hitungan-hitungan ini sudah masuk ke asal fotografi yang lebih tinggi, jadi hanya saya sentil sedikit aja. Jadi walaupun kita punya kamera asal fotografi ataupun kamera CCD, kita harus kenali juga berapa besar medan pandang yang bisa didapatkan daripada kamera itu. Jadi nggak harus bukan dibilang salah beli lah gitu kan. Bisa jadi kamera misalnya ketika kita masukkan ke dalam teleskop ngezoom seperti ini. Jadi solusi untuk
supaya bisa full, kita harus mencari teleskop dengan panjang fokusnya yang lebih rendah. Biasa kalau pakai teleskop besar, dia nge-zoom dekat gitu kan. Teleskop kecil, lebih kecil lagi bulannya. Jadi kameranya kita masukkan ke dalam teleskop yang lebih kecil. Nah, inilah kira-kira contoh daripada kamera CCD tadi. Apakah dia sensornya ini besar, apakah sensornya kecil? Nanti bisa dihitung dapat berapa ukuran medan pandangnya. Jadi contoh medan pandangnya juga seperti ini. Ini dari laporan mahasiswa di ITB, mereka menggunakan teleskop Vixen. Jadi di sana menggunakan teleskopnya ada di data. Lalu ini diameter teleskopnya, fokusnya, lalu ini kamera CCD-nya menggunakan kamera CCD yang inilah tipenya. Lalu ini besar daripada Namanya ada Malikus Saleh ya, nama lengkapnya IAIN